Ini ada saudara kita, mumpung. Sini, dari Malaysia. Ini minta beras 500.000 ton. Ah, ini menarik. Ini menjadi judul lagi nanti. Impor jagung dari Indonesia. Sekarang saudara kita minta 500.000 ton. Pernahkah Anda membayangkan sebuah negara yang selama ini dikenal stabil secara ekonomi, modern, dan berkembang pesat di Asia Tenggara, tiba-tiba menghadapi persoalan yang sangat mendasar bagi kehidupan rakyatnya? Bukan soal konflik politik besar, bukan ancaman perang, dan bukan pula krisis keuangan seperti yang pernah mengguncang dunia. Kali ini, persoalannya jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Persoalan itu adalah beras. Dalam beberapa waktu terakhir, perhatian publik mulai tertuju ke Malaysia. Di tengah berbagai isu regional dan kondisi dunia yang tidak menentu, negeri jiran tersebut dikabarkan menghadapi tekanan serius terkait ketersediaan pangan. Harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan. Pasokan beras di sejumlah wilayah dilaporkan semakin menipis. Bahkan, masyarakat mulai merasakan beban yang makin nyata dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Situasi ini tentu mengejutkan banyak pihak. Sebab, selama ini, Malaysia dikenal sebagai salah satu negara dengan perekonomian yang relatif kuat di kawasan ASEAN. Dengan infrastruktur modern, tingkat pembangunan yang tinggi, serta citra negara yang cukup stabil, tidak banyak yang menyangka bahwa persoalan pangan justru menjadi perhatian besar di negara tersebut. Namun, kemudian muncul sebuah pernyataan yang langsung menarik perhatian publik Asia Tenggara. Menteri Pertanian Indonesia, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa Malaysia sempat meminta bantuan pasokan beras dari Indonesia dalam jumlah yang tidak kecil. Angkanya bahkan mencapai 500.000 ton. Pernyataan itu langsung menjadi sorotan, sebab angka tersebut bukanlah jumlah yang sedikit. Permintaan hingga ratusan ribu ton menunjukkan bahwa kebutuhan tambahan pasokan memang berada pada skala yang cukup besar. Banyak pihak mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa Malaysia sampai meminta bantuan dalam jumlah sebesar itu? Dan yang lebih menarik, mengapa Indonesia yang kini menjadi harapan? Jika mundur beberapa tahun ke belakang, situasi seperti ini mungkin akan terasa sulit dibayangkan. Indonesia dahulu cukup sering dikaitkan dengan persoalan impor pangan. Berbagai tantangan di sektor pertanian kerap menjadi sorotan. Namun kini, situasinya perlahan mulai berubah. Fakta bahwa negara lain mulai melihat Indonesia sebagai sumber bantuan pangan menunjukkan adanya perubahan posisi yang cukup menarik di kawasan. Tetapi, sebenarnya ketergantungan Malaysia terhadap impor pangan bukanlah sesuatu yang baru. Selama bertahun-tahun, negeri tersebut memang masih mengandalkan pasokan dari luar negeri untuk memenuhi sebagian kebutuhan beras dalam negeri mereka. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ini terus berlangsung. Salah satunya adalah persoalan lahan pertanian. Seiring perkembangan ekonomi dan pembangunan kota yang semakin pesat, lahan produktif perlahan mulai berkurang. Urbanisasi juga menjadi faktor penting. Banyak wilayah berkembang menjadi kawasan industri, permukiman, maupun pusat ekonomi baru. Belum lagi pola pekerjaan masyarakat. Generasi muda semakin sedikit yang tertarik bekerja di sektor pertanian. Banyak yang lebih memilih sektor industri, jasa, hingga teknologi yang dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi. Akibatnya, sektor produksi pangan domestik belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan nasional. Selama kondisi dunia stabil, ketergantungan impor mungkin tidak terasa sebagai ancaman besar. Pasar global berjalan lancar, negara pengekspor tetap memasok kebutuhan internasional. Jalur perdagangan berlangsung tanpa gangguan berarti. Tetapi, dunia saat ini tidak lagi berada dalam situasi normal. Berbagai konflik geopolitik yang terjadi di sejumlah kawasan mulai memberikan dampak besar terhadap rantai pasok global. Ketegangan di berbagai wilayah strategis dunia membuat harga energi mengalami kenaikan. Biaya logistik ikut melonjak. Pengiriman menjadi lebih mahal, distribusi semakin sulit diprediksi. Belum lagi, sejumlah negara produsen mulai mengambil langkah pengamanan dengan membatasi ekspor mereka sendiri. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kebutuhan domestik agar tetap aman di tengah ketidakpastian global. Disinilah tantangan mulai muncul bagi negara-negara yang sangat bergantung pada impor pangan. Ketika pasokan global mulai terganggu, persaingan mendapatkan stok otomatis meningkat. Negara-negara mulai berebut pasokan, harga internasional ikut terdorong naik, dan negara yang bergantung pada pasokan luar negeri akan menghadapi tekanan lebih besar.
Dalam situasi seperti itu, Indonesia sempat dipandang sebagai harapan penting bagi Malaysia. Sebagai salah satu produsen beras terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dinilai memiliki kapasitas untuk membantu tambahan pasokan. Permintaan 500.000 ton tadi menunjukkan bahwa Malaysia benar-benar memandang Indonesia sebagai mitra strategis. Namun, disinilah cerita mulai berubah. Harapan besar tersebut ternyata tidak berjalan mulus. Dalam proses negosiasi, kerjasama yang diharapkan itu kabarnya tidak mencapai kesepakatan. Salah satu faktor yang disebut menjadi penyebabnya adalah persoalan harga. Malaysia dikabarkan menginginkan harga yang lebih rendah, sementara Indonesia tentu memiliki pertimbangan sendiri. Sebab melepas stok dalam jumlah besar ke luar negeri bukan keputusan sederhana. Pemerintah juga harus memastikan kebutuhan domestik tetap aman. Pada akhirnya, rencana pengiriman itu tidak terrealisasi, dan dampaknya mulai terasa. Tekanan terhadap ketersediaan beras di Malaysia semakin meningkat. Di beberapa tempat mulai muncul keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh beras dengan harga normal. Harga kebutuhan pokok terus bergerak naik. Beban paling berat dirasakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ketika kebutuhan dasar mulai terganggu, persoalannya tidak lagi sekadar ekonomi. Karena sejarah menunjukkan bahwa krisis pangan selalu menjadi salah satu ancaman paling sensitif bagi sebuah negara. Ketika masyarakat mulai khawatir terhadap kebutuhan sehari-hari, dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor lain, dari ekonomi, sosial, hingga stabilitas politik. Dan yang membuat situasi semakin menarik perhatian publik, pada saat masyarakat membutuhkan solusi cepat, suasana politik Malaysia justru memanas. Parlemen Malaysia dilaporkan diwarnai perdebatan sengit. Sidang yang seharusnya menjadi tempat mencari solusi, berubah menjadi ajang saling interupsi dan adu argumen. Beberapa pernyataan bahkan memicu kontroversi. Situasi tersebut memunculkan kekecewaan di tengah masyarakat. Banyak yang menilai bahwa ketika rakyat menghadapi tekanan kebutuhan pokok, fokus utama seharusnya diarahkan pada solusi nyata. Karena krisis pangan bukan persoalan yang bisa ditunda. Apa yang terjadi di Malaysia saat ini sebenarnya memberikan pelajaran besar bagi seluruh negara di Asia Tenggara. Dunia semakin saling terhubung, tetapi pada saat yang sama juga semakin rentan terhadap krisis. Ketika satu wilayah terganggu, dampaknya dapat menyebar sangat cepat ke negara lain melalui perdagangan, energi, hingga distribusi pangan. Karena itulah, banyak negara kini mulai kembali memandang sektor pertanian sebagai sektor strategis. Dan bagi Indonesia, situasi ini menjadi peluang sekaligus peringatan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai upaya pembangunan pertanian mulai menunjukkan hasil. Modernisasi alat pertanian, pembangunan irigasi, hingga peningkatan produktivitas menjadi bagian dari perubahan yang mulai terlihat. Fakta bahwa Malaysia meminta bantuan beras kepada Indonesia menjadi simbol perubahan yang cukup menarik. Namun, Indonesia juga tidak boleh terlena. Sebab dunia masih dipenuhi ketidakpastian. Selain persoalan geopolitik dan ekonomi, ancaman perubahan iklim juga mulai menjadi tantangan besar. Cuaca ekstrim, kekeringan panjang, banjir, hingga musim yang tidak menentu dapat mengganggu produksi pangan kapan saja. Dan mungkin inilah pelajaran terbesar dari semua peristiwa ini. Pangan bukan sekadar komoditas biasa. Pangan adalah fondasi kekuatan sebuah negara. Karena pada akhirnya, di dunia yang semakin tidak pasti, negara yang mampu menjaga kebutuhan dasar rakyatnya sendiri mungkin akan menjadi negara yang paling bertahan. Menurut kalian, apakah Indonesia benar-benar siap menjadi kekuatan pangan ASEAN? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena fakta geopolitik paling mengejutkan berikutnya akan kita bahas di video selanjutnya.